Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Dumateng ngarsanipun para rawuh yang tidak diundang rahimakumullah, ini perlu saya sampaikan supaya yang nonton YouTube paham bahwa kita berkomitmen mendukung program pemerintah untuk menyelesaikan COVID-19 dalam bentuk PSBB dan PPKM. Maka woro-woro mujahadah saya sampaikan kalau bisa jangan hadir. Tapi yang hadir hari ini tentunya adalah jamaah min jumlatil ngeyelan. Karena saya mencatat Bapak Ibu, yang pada akhirnya kena COVID itu dua hal. Yang pertama, orang yang terlalu takut atau parno, ketakutan yang berlebihan. Kemudian yang kedua siapa? Orang yang menyepelekan. Mila kula pesen kalian jenengan kabeh, satu, jangan terlalu paranoid. Yang kedua, jangan terlalu menyepelekan. Niku nggih. Ojo terlalu wedi. Nomor loro, ojo terlalu nyepeleke. Terus carane pripun? Gus, guys, biasa-biasa mawon. Tetap menjaga protokoler Covid, tapi juga jangan terlalu takut dengan COVID. Kata seniki dijogo. Masker niku lak fungsine kathah. Maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Minimal menjaga dari apa? Umpama jenengan sehat, ya minimal menjaga dari bau mulutmu. Abape mambu. Mulai dijaga cangkeme nganggo masker. Kayak niki ibu-ibu, saya niki cangkeme dijogo nganggo masker, tapi tungkae kok diselonjorke ning raiku ini. Kamu menjagaku dengan maskermu, tapi kamu tidak menjagaku dari tungkakmu. Bunda di sini aja saya. Yes, nanti. Bunda di sini saya. Jangan campur dengan orang yang banyak-banyak dosa itu ya. Ini nih mbak-mbak sini aja, Mbak Iva, Ibu Simbok mriki mawon. Mriku sing kathah maksiate mriku mawon. Niku kono-kono. Nah, Simbok mriki mawon, Simbok mriki. Dijaga jaraknya, jangan pelan-pelan malah kaya upil. Bunda sini. Ya. Bunda jangan dekat-dekat dengan aku, nanti sayang lo. Iya. Bunda tahu kenapa donat itu bolong tengahnya? Karena yang utuh dan bulat hanya cinta kita. Iya. Jadi saya mendukung program pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan pandemi COVID, termasuk soal vaksin. Soal vaksin. Walaupun kalau toh ada kurang baiknya menurut saya, ya kula nggih sering memberikan masukan dan kritikan. Contoh soal PPKM, buka warung jam malam sampai
yang kemarin jam 7 malam, saat niki jam 8 malam. Niki kula rada gagal paham nih. Gagal pahamnya di mana? Begitu ada pembatasan jam malam sampai jam 8. Niku kula wingi ketemu wong-wong desa pas sepedaan niku mikire Covid itu hanya keluar ketika malam hari. Jadi siangnya bebas sebebas-bebasnya. Jadi karena dibatasi jam malam sampai jam 8, mikirnya wong-wong desa itu justru berpikiran Covid itu keluarnya hanya di malam hari. Berarti awane bebas. Ini pemahaman yang salah. Nomor loro, sak janjane kula sing paling mesake itu kepada pedagang-pedagang kaki lima. Umpamane pecel lele, tempe penyet. Mangkat jam 5, toto warung setengah 6, jam 6 maghriban, bar maghrib toto wajan gitu. Jam 7 ngisaan, rambung ngisa, ringkas kukut mulih. Lalu kan dodolan nopo niku. Lah Gus Miftah solusinya pripun? Kalau saya solusinya tetap buka tapi nggak ada dine in. Dine in apa bahasa Jawa nih? Nggak ada makan di tempat. Jadi dibungkus saja pulang. Jadi jangan di tempat. Tajar loh soalnya kok malah. Supaya apa? Nggih nuwun sewu. Ini corona juga belum tahu kapan berakhirnya. Lak rakyate nggak boleh jualan, ya nyuwun sewu, semakin lama matinya bukan karena corona tapi karena kelaparan. Nggih napa mboten? Nah, mila niki kudu dicari solusinya. Apapun keputusan pemerintah kita mendukung, tapi tolong diperhatikan sing bangsa-bangsa ngoten niki wau. Soalnya keluarga punya teman di Jakarta itu pedagang nasi goreng. Lah pripun, Bah? Lah gimana, Mas? Jam 5 kita berangkat, jam 6 baru selesai tata-tata, sing wingi jam 7 kan menutup, jam 7 malam. Maghriban kula sholat, begitu jam 7 malam Satpol PP datang, tolong dibongkar. Lah ya modar. Jadi jam 5 sampai jam 7 hanya toto-toto langsung pulang. Lah soalnya nyuwun sewu, untuk mendapatkan imunitas dan antibodi yang bagus itu salah satu syaratnya menurut saya harus mempunyai jiwa yang tenang. Atine ayem, pikirane ayem. Jadi kalau pikirannya ayem, hatinya ayem, nyuwun sewu, imunitasnya naik, antibodinya naik. Sekarang wis atine ora ayem, uteke kakean pikiran, orang duwe duit, atau beras entek, cicilane akeh, begitu buka dompet PSBB, napa niku pas saya buka bersih. Kalau ini juga PSBB, pria suka bini baru. Udah selamat mati nih selamat. Ini kula lebih berbahaya, maka ini perlu disikapi dengan sabar. Mila kula dalu menika ajeng ngaji babakan ati supaya atine menika ayem tentrem, terus uripe selamat matine selamat. Maka saya didampingi, saya malam hari ini nggak ngundang siapa saja, wong kan memang niatnya cuma ngaji, cuma didampingi sama Bunda ini. Bunda dampingi apa? Dan alhamdulillah kemarin 2 hari yang lalu saya menemani Bunda setelah 1,5 tahun beliau ke rumah sakit. Bunda dinyatakan sehat dan bersih dari kanker. Jadi malam ini diniati syukuran sembuhnya Bunda. Jadi karena niatnya syukuran, nanti uang-uang yang dari Abah dikembalikan, Bun, kan syukuranmu. Jadi untuk malam hari ini sing bayari Bunda, ngono Bun. Termasuk Bunda ngamplopi Abah. Rasa ngeyel tak perkosa loh. Sangel-angel. Saya dulu pas seneng karo Bunda itu saya bilang, kamu cinta sama saya? Iya, saya bilang mencintai kamu itu wajar, yang tidak wajar jadi ini
ponakane Bunda, Mbak Ipah itu Mbak Yune Bunda, itu mbokne Bunda. Oke. Alah, sok cantik, mbok. Kalau lagi bang guyon, tak maratua tak guyon kok. Nanti mawon. Kowe rasa melu guyoni maratuamu. Maratuaku tak guyoni tak kayak duit kok. Lah kowe mau kayak masalah. Ha, kira jadi. Angel. Dan malam hari ini insya Allah yang datang justru karena minta untuk disahadatkan. Insya Allah ada sekitar 4 orang. 1 dari Pelawang Malang, 2 dari Bantul, 1 dari Surabaya. Insya Allah ada 4 orang yang datang ke pondok untuk disahadatkan. Alhamdulillah. Oke, gaya ngaji nih Gus Miftah ini santai mawon. Tahu-tahu ada orang datang minta diislamkan, semua niku mawon. Maka sing jomblo-jomblo di rumah ya nonton YouTube ya pengajian Gus Miftah itu. Ora usah mikir pacaran. Betul? Wah, saya gimana? Tetangga saya yang tak seneng udah di PDKT, santai saja. Mendung belum tentu hujan, PDKT belum tentu jadian. Ya. Aku dulu nggak pernah PDKT ya Bun. Saya dulu pas seneng sama Bunda itu nggak pernah ngomong yang manis-manis kok. Ya ngapa? Sakit hati dan sakit gigi itu kan sama-sama berawal dari yang manis. Bener apa? Maka Bunda dulu nggak pernah yang manis-manis. Mau tak apa sih tok? Angel. Maka Ibu rahimakumullah, sebelum saya ngaji, saya ngajeng masuk Islam, maju sini aja. Yang 4 orang mau masuk Islam, saya mau tanya satu. Sini Mas, siapa yang dari Surabaya namanya? Mas Max, sini Mas Max. Duduk, enggak di sini adab sini dulu. Okay. Kuwi aku aneh sapa ning kono kuwi? Terus yang dari Malang tadi mana? Yang dari Pelawang. Dari Malang, Surabaya, Malang. Yang dari Bantul mana? Yang 2 orang, Mas Adi. Oh, dari Klaten mana? 1, yang satunya? Oh, jadi dua-duanya di sini. 2 cowok dan 2 cewek. Jangan dekat-dekat. Masnya yang 1 gede, yang 1 kurus, mbaknya dua-duanya gemuk. Tapi nggak apa-apa Mbak. Saya selalu mengatakan kepada para cowok, menikahlah dengan cewek yang gemuk, jangan dengan cewek yang kurus. Kenapa? Karena cewek yang kurus itu hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Nyar. Tapi kalau cewek, menikahlah dengan cowok yang kurus seperti Gus Miftah. Kenapa harus menikah dengan cowok yang kurus? Jelas, makan saja tidak tambah, apalagi pasangan. Iya. Codot. Kalau kamu dibilang gemuk, santai aja Mek. Dasar kamu gemuk, jawaban. Nggak masalah saya gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus, tiap hari makan teman. Iya. Mas Mek, pegang mic-nya. Nama komplitnya. Boleh buka masker? Boleh buka masker, nggak apa-apa. Oh, tak pikir Tuan Kamil ya tadi. Nama lengkapnya Eka Putra Budiman. Eka Putra Budiman. Iya. Kok dipanggil Mek? Nama panggung, Pak. Oh, nama panggung. Iya. Dulu muridnya Om Deddy. Dulu temannya Deddy Corbuzier. Muridnya Om Deddy Corbuzier. Loh, kamu luar biasa. Nah, dia itu bisa nyulap apapun, yang nggak bisa nyulap dia. Maksudnya nyulap apa? Jelek jadi cakep itu jelas iso. Dulu kamu pesulap, Mek? Nggih, Pak. Pernah ikut Mas Dedi? Pernah. Pak Deddy kan yang sering ke Surabaya juga untuk ngajar gitu. Oke. Iya. Saya besok janjian sama Mas Dedi jam 4 sore karena malam ada ketemu tamu. Okay. Agamamu apa? Sebelumnya sebelumnya
Kebetulan keluarga saya macam-macam. Dari opa itu Muslim. Opa Muslim. Oma Katolik. Oma Katolik. Terus ayah saya Buddha. Mama saya itu Katolik. Aduh. Adik saya Kristen. Wah, terus kamu? Saya sempat Buddha, sempat Kristen, sempat Katolik. Angel. Terus sekarang apa? Nah, sebelum saya tadi sekarang apa statusnya? Katolik gitu? Kristen. Oh, Kristen. Iya. Iki keluarga apa gaduh-gaduh? Aduh, agama pindah-pindah kaya taksi. Umur Mas Mek berapa? Saya tahun ini 28. 28, sudah menikah? Belum. Oh. Ya mudah-mudahan berjodoh. Iya, ini kebetulan nyonya, nyonya Muslim ada? juga. Oh, Kristen juga? Muslim. Oh, sekarang Muslim. Iya. Oke. Motivasinya pengen masuk Islam apa, Mek? Dari awal sudah tertarik. Dari dulu tuh selalu dengerin kalau di luar negeri Zakir Naik. Kalau di Indonesia Gus Miftah. Wow. Jadi nggak ada paksaan dari siapapun ya? Tidak ada paksaan. Kamu yang kemarin dari Cafe Lon Surabaya itu ya? Iya betul. Kawan-kawan saya ngaji di kafemu insya Allah. Terima kasih. Ya. Yang kedua dulu ganti mic. Nah, kamu Pak siapa namanya? Nama saya Stefanus Gus Harjanto. Stefanus Gus Harjanto. Harjanto lah. Stefanus atau Stefanus. Kalau teman saya itu Saverius. Stefanus agama apa Nus? Sejak kecil, sejak lahir, saya Katolik, Pak. Sejak kecil Katolik. Jadi Stefanus itu baptisnya? Baptisnya. Baptisnya. Jadi keluarga saya Katolik. Saya sekolah SD SMP Katolik. Kemudian saya banyak mulai juga aktif di Katolik. Kalau keluargamu juga Katolik? Katolik. Sekarang umur kamu berapa, Nus? Lah saya sudah tua. Kok ora penak banget Nus ngono toh? Panggilan kamu apa, Pak? Panggilannya kecil Yayan, cuman saya sering dipanggil teman-teman Panus. Oh, Panus. Panus ki nggon ngentut kayak. Pak Panus sekarang usia berapa Pak Panus? Usia 53 saya. 53. 68 ya, 53. 68 berarti 53. 68 berarti ya 53-an ya? Iya, 53. Kenapa pengen masuk Islam Pak Panus? Ya peristiwa terakhir Pak Gus. Kenapa? Jadi saya awalnya jujur aja, saya dulu benci sekali dengan Islam. Dengan banyaknya teroris waktu itu, ngebom sana, ngebom sini. Ngebom pokoknya Islam. Terus keras gitu. Tapi lama-lama saya coba diam-diam belajar. Diam-diam ngintip di YouTube itu seperti Gus Miftah. Aja ngintip ndelok wae. Gus Miftah. Ngintip lah gede yo. Jadi gitu. Jadi sering lihat YouTube-nya Gus Miftah. Malu-malu saya belajar. Kemudian bahkan bapak saya meninggal dalam kondisi juga Katolik. Saya menemani beliau. Kamu masih punya anak istri? Masih. Anak istrimu apa sekarang agamanya? Katolik. Kamu nggak masalah? Kamu masalah? Kamu nggak masalah? Bagi saya ini tekad pribadi, pilihan pribadi. Untuk istri anak biarkan Allah nanti yang. Kamu tadi ngasih ake ada tulisannya Allah ini dapat dari mana? Itu awal cerita yang membuat saya sedikit punya pikiran ini saatnya gitu Gus. Jadi waktu itu saya ini dapat apa nyolong atau gimana? Enggak, saya dapat. Oh, dapat dari mana? Jadi saya waktu itu pengen rasanya puasa Senin Kemis kayak apa gitu. Oke. Kemudian saya laksakan Senin Kemis lah. Pada saat saya puasa Senin Kemis itu saya mimpi sesuatu sepertinya saya di tempat ibadah yang bukan saya yakini, yaitu di Islam, di masjid gitu loh. Aku Katolik kok aneh, Katolik kok ngimini masjid gitu. Terus saya jalan-jalan, kemudian ketemu seseorang, saya lihat akik, saya kan gemar akik Gus. Saya lihat akik loh, kok ada lafaz Allah gitu loh. Akhirnya saya bawa Gus gitu loh. Oke, saya dulu Pak Panus ya. Rame-ramenya batu bacan itu saya menghadiri pameran batu akik di Taman Mini Indonesia Indah. Ini Max semuanya. Waktu itu ada batu akik, ada lafalnya Allah di tengah batu gini. Dan ketika lelang itu ternyata waktu itu laku 7 miliar. Batu akik di dalamnya ada kalimat Allah harganya 7 miliar. Maka saat itu saya mikir, benda mati yang di dalamnya ada Allah harganya 7 miliar. Bagaimana hati manusia kalau di dalamnya ada Allah?
Harganya berapa? Tak terhingga. Jauh mahal daripada batu akik. Maka ini bentuk hidayah. Nah, nanti tadi ini salah paham. Jadi pas banyak tamu, beliaunya minta foto, baru datang, saya dikasih akik, tak pikir dikasih. Lah karena dipakai dikasih, tak kasih Gus Adim yang tadi amin-amin itu. Begitu tak kasih, beliaunya protes. Niku ki mboten kula kayak jenengan mung kon ndongake matane. Kan aku malu. Lah tak pikir dikasih. Lah kalau dikasih kan saya biasa kalau saya dikasih orang tak kasihkan ganti orang lain gitu. Begitu kakek Gus Adim ngapunten niku mboten kula kayak namung keng ndongake. Oh alah. Kere. Ya Allah, ape. Jadi gitu nggak ada paksaan ya? Nggak ada sama sekali. Jadi saya pun berangkat ke sini. Kamu naik apa Pak Mek? Saya kebetulan naik motor. Oh bawa motor. Tapi saya punya rumah peninggalan orang tua di Jogja. Di Bumijo. Dekat Oh di Bumijo. Kalau jalan ya kurang lebih nggak begitu jauh. Jadi gitu ya, semuanya yang nonton di YouTube itu ada orang datang ke sini minta diislamkan tuh belum pernah kenal Gus Miftah sebelumnya. Ya. Termasuk Mas Eka ya, belum kenal sebelumnya. Ya kenalnya mau di YouTube, Gus Miftah nggak kenal. Bukan karena paksaan, bukan karena diminta dan sebagainya. Oke lanjutnya Mbak siapa? Kasih, Pak itu udah. Mohon kamu. Nama saya Rinda Martani, saya dari siapa? Klaten. Rinda. Dari? Klaten. Kenapa pengen masuk Islam? Karena iya ada panggilan hati. Saya tuh bergumul sejak 2017. Sejak 2017 tertarik? Iya, saya 2017-2018 saya juga Senin Kamis. Pada saat saya itu Senin Kamis terus saya sering mimpi sholat pengajian. Terus saya didatangi seorang perempuan dan di saat saya dihadiri perempuan itu bilang sama saya, ikutin saya, dan ketika perempuan itu bilang yang diucapkan itu syahadat. Dan saya baru memberanikan diri saya memantapkan hati. Itu 2017? Iya, pada saat itu 2017 saya sedang ada masalah benar-benar di posisi titik terendah banget. Itu ya, karena hidup itu pasti diselimuti masalah. Iya, berarti gitu. Kamu manusia. Karena kalau diselimuti wijen berarti kamu onde-onde. Jadi kamu nggak ada paksaan ya, Dok ya? Enggak. Umur kamu berapa? 24 tahun. Sebelumnya Katolik? Kristen. Oh, Kristen, 24 tahun. Sudah menikah? Udah pernah menikah. Oh, sudah pernah menikah. Codot. Udah pernah menikah langsung nyanyi terpesona. Karena aku sering bilang, kamu kalau nikah dengan janda saja. Karena paling tidak janda itu jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Ya. Karena kalau nikah dengan janda itu bukan malam pertama, tapi malam terusan. Lanjutnya, Bu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu siapa namanya? Saya Ibu Winarni. Ibu? Winarni. Gue ngomong apa kamu Ibu? Sing cetha to lah ngomong Bu. Winarni. Oh Bu. Winarni, saking Ya. pundi Bu? Dari Klaten. Oh dari Klaten juga. Agama sebelumnya apa? Katolik. Oh Katolik. Ya. Kenapa pengen termotivasi masuk Islam? Nyun sewu, saya mau jujur di sini. Keluarga saya semuanya Katolik. Waktu itu saya hanya merasa bahwa Katolik itu minoritas. Jadi ketika masih kecil saya suka ikut-ikutan tetangga yang ke masjid seperti itu, umpet-umpetan sampai rumah masjid dipolo sama ibu. Kamu nggak boleh ke masjid, di masjid. Agak dekat mic-nya Bu? Ya? Mic-nya agak dekat. Nggak apa, nggak disebut nggak apa, tapi mic-nya agak dekat. Terus? Kalau habis dari masjid itu saya dimarahin sama ibu saya, katanya nggak boleh ke masjid karena di masjid banyak setan gitu. Seperti itu. Anak kecil waktu itu, Nggih. Jadi saya ngumpet-ngumpet. Kemudian saya kuliah, mulailah saya bertemu dengan teman kuliah yang dia Muslim. Saya melihat tata cara setiap dia beribadah selalu bersuci dulu. Kalau kami dulu beribadah kan setiap minggu
Istilahnya mandi kemudian ke gereja. Kalau ini setiap saat mau sholat itu pasti berwudu. Akhirnya tertarik dengan itu. Iya, saya ngobrol sama teman, saya ingin belajar agama Islam. Akhirnya belajar dari mereka. Kemudian saya mengucapkan syahadat Sendiri. sama bapaknya teman. Oh, waktu itu ya. Ya, waktu itu. Tapi kemudian saya masih ngumpet-ngumpet. Saya masih merasa apa? Merasa bukan ingin keislaman saya disaksikan oleh orang banyak, bukan. Tetapi saya ingin lebih mendapatkan pengakuan seperti itu. Nggih. Karena masih waktu masih ke gereja juga. Setelah Ya? itu masih ke gereja juga. Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Iya. Kemudian ketika saya bekerja, saya menjadi PNS, saya insya Allah. Ibu umur Muslim. berapa? Saya 50 tahun. 50 tahun. Sering lihat YouTube juga? Iya. YouTube-nya Gus Miftah. Ya, itulah wali YouTube. Gempon, kita syahadat barang-barangnya ditirukan. Iki mau ngeluru ya? Ada dua-dua aja ben ceton aja. Enggak, ini mic-nya mbak-mbaknya terakhir, mas-masnya dulu. Atau mic vokal bisa enggak? Bisa mic vokal. Ya. Ada 4 pas ya. Loh, kalau udah pernah nikah kayaknya kalau mic-nya mantep. Ngelang. Nah, seorang tahu nikah ya nyekel mic-nya beda di ini. Mas Eka, Pak Panus, Mbak Linda dan Bu Winarni ditirukan Gus Miftah nggih, bareng-bareng sing khusyuk karena ini proses sakral. Anda menjadi seorang muslim dan muslimah tanpa paksaan, karena dalam agama tidak boleh memaksa siapapun. Dan saya banyak bergaul dengan teman-teman non muslim, tapi mereka semuanya nggak ada yang masalah dengan saya karena mereka tahu Gus Miftah tidak pernah memaksakan agama kepada siapapun. Saya dekat dengan Mas Daniel Mananta, dengan Ari Lasso, macam-macam, nggak ada kita ngomong agama. Sementing agama itu untuk diamalkan, bukan untuk diperdebatkan. Nah, ditirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nawwir qulubahum binuril iman. Allahumma nawwir qulubahum binuril Islam. Allahumma nawwir qulubahum binuril Quran. Allahumma nawwir qulubahum binuri sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubahum binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya doakan Islamnya istiqomah, belajar dengan sebenar-benarnya apa itu Islam, bagaimana rukun-rukunnya, latihan sholat, Pak Panus, Mas Eka, semuanya. Bukan hanya perpindahan status dari agama sebelumnya menjadi agama Islam. Karena begitu Anda hari ini menjadi orang Islam, dosa-dosa 28 tahun yang lalu dari Mas Eka, 53 tahun yang lalu dari Pak Panus, 24 tahun yang lalu dari Mbak Linda, 50 tahun yang lalu dari Bu Narni, semuanya diampuni oleh Allah. Hari ini Anda menjadi manusia suci seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Maka catatan-catatan bukumu ke depan harus lebih bagus, karena selain kamu mendapatkan hidayah, di situ Allah juga menyiapkan musuh bagimu. Siapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Ada setan yang menjadi musuhmu yang paling nyata. Dan saya waktu itu pesan dengan Deddy Corbuzier, sama saya pesankan kepada kalian, sesungguhnya setan itu tidak mencuri rumahmu, tidak mencuri hartamu,
tidak mencuri depositomu, tidak mencuri mobilmu, tidak mencuri sertifikat tanahmu, tetapi setan senantiasa mengintai imanmu. Kenapa? Karena setan berusaha mencuri iman itu darimu. Kenapa? Karena setan tahu harta yang paling berharga dari seorang muslim adalah iman. Maka jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tak wene hadiah Quran. Kayaknya Mas Andri satu-satu ini. Oh, sudah bawa juga. Oh ini, oh iki sing ora terjemahe, sing iki wae. Sini maju satu-satu. Yang mas-masnya yang ngasih apa, yang mbak-mbaknya Bunda. Sini Mas Eka. Ini ada terjemahnya. Diterima nggih. Nggih. Pak Panus. Nus sama ini akiknya nus dah tak dongake. Kowe ngomong kudune bah dongake ngono malah monggo kula aturi tak sake ya. Dadi sesuk meneh ngomong. Lah tapi kan dikeke kok ya kan aku ya gimana gitu ya. Jadi sesuk meneh lak menehi akate jelas ya. Ya dadi bah nyuwun didongake. Nggih. Bunda dikasih mbak-mbak itu, Mbak Win sama Mbak Linda. Selamat ya semuanya. Lagune sati ngono kok pelaku apa kok. Nawatil Ayami. Iso ora? Siap. Khusus kita bawakan artis Mbak dari Semarang Mbak. Ada terkenalnya sama sholawat corona ini Mbak. Oh sholawat corona, ya sholawat corona. Kenal sholawat corona atau? Ya sholawat corona dulu. Oh, ya siap, monggo. Kak Filda Azatil Isma. Siapa artisnya namanya? Filda Azatil Isma Mbak. Ya malam hari kita kedatangan selebritis Filda. Bahaya Mbak. Ya salah lagu yuk sebelum ngaji. Allah, dah duduk situ enggak? Punya sangu untuk pulang. Oh kalau nggak ada tak sangoni. Oh sangu dong aja ya temun. Oh kue takon sapa Denis takon Mbak Linda punya sangu apa ora? Yo lamar Nis. Iki jomblo nduk, iya jomblo. Ladane sing rapi mas kawine seperangkat alat maksiat beserta botol-botolnya. Ayo selawat corona dari Gambus Semarang. Satu tambah satu sama dengan dua. Rawani metu mergo corona. Tuku dawet ning ngisor uwe. Sirah umuman orang duwe
Ndasku mumet, ndasmu. Ya aku ora mumet tok, ngopo digawe mumet. Asin jomblo-jomblo ki mesti mumet. Ana suket dipangan lele, manukku mumet manukmu piye. Sangel-angel. Oh, jangan serawel. Wah, iki duit ke sapa iki mau? Teko jamaah. Tinggi sapa? Hamba Allah tinggi sapa? Ayo tinggi sapa? Enggak aku, nggih mbake. Mbake sing ndi? Mbake ana loro. Oh, codot iki. Dasar PGRI, Persatuan Garangan Republik Indonesia. Iki ada uang mau dikasih siapa? Mbak Linda dari siapa? Oh, ibu nama Mbak Linda. Wiki ibu lanang barang diwenehi ra wedok tok. Oh, wiki jan angel. Salah meneh. Iki duit berkah tak hitungi. Iki berapa lagi jumlahnya? Yuk. 1 juta. Ya. 1 juta meneh yuk. 1 juta meneh. Lah. WTM dhisik walah kere. Ya iki sangka Mbak Allah nika, Mbak. Nggih tuku rukuh nggih. Nggih tuku rukuh. Nah, iki Ibu. Nggih tuku rukuh nggih. 1 juta meneh. Ya. Mas Eka nggih tuku sarung. 1, 2, 3, 4, 5. Oh bener iki. Gitu sarung, Mas Eka. Enggak apa, gitu sarung. Aja gitu alat sulap lo ya. Engko disulap dadi okal lho engko. Gitu kondom sarung. Ya nggih. Ngel. Bismillahirrahmanirrahim. Ajeng bahas babakan ati menika wonten hikam pasal 13. Ngajine rasa suwe-suwe nggih, kula sebungkah ketemu jenengan gelem mlebu Islam tanpa paksaan dari siapapun. Dadi suruh jenengan mlebu surga kelingan kula. Aku mbiyen sing mlebu ke Islam Gus Miftah lho malaikat. Gus lah teng pundi? Neraka tak antemi neraka. Qurannya jangan ditaruh di bawah, jangan ditaruh di bawah Qurannya iki. Jadi salah satu etika Quran itu jangan ditaruh di bawah sejajar dengan bokong kita. Ampun. Nanti kalau orang nggak tahu, orang nggak seneng, dikira penistaan. Soalnya kalau nopo-nopo penistaan. Cangkeme wong penistaan niku lho. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yusraku qalbun suwarul akwan mungtabi'atun fi mir'atihi. Am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bisahwatihi. Am kaifa yatma'u ayat khula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min jinabati ghaflatihi. Am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrar wa huwa lam yatub min hawafatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yusraku qalbun suwarul akwan mungtabiatun fi mir'atihi. Bagaimana akan mendapatkan percayanya hati seseorang yang gambar dunia itu terlukis dalam cermin hatinya. Bagaimana seseorang itu hatinya bisa bercahaya kalau di dalam hatinya masih tergambar dunia. Jadi uang niku nggak bakal mempunyai. Kula niku nyuwun sewu nggih. Sakniki sudah banyak yang protes gara-gara Gus Miftah pengajiannya bahasa Jawa. Padahal kula ngomong kaya duwe HP dhewe, mbok dipateni HP-ne. HP-ne cross enggak ya. Aku sing Pro Max ora sombong kok. Ora sombong. Alah sombong amat. HP ku sing anyare biasa-biasa saja. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah. Lah yang gue nggo HP ada donek-onekke barang, mbok HP ki rasa nganggo nada dering lho. Apa nggo towasisan ngono.
Ape aku lagi sengit banget lah sana kalau nada dering muni. Aku lagi HP kula belas atau muni. Karena saya nggak mau. Kula telepon, HP nomor nggak kenal pasti nggak saya angkat. Niku lak mong 3 kemungkinan. 1, wong njaluk jadwal ngaji sing ora jelas niku. Nomor 2, wong wadul utange kathah. Nomor 3, dia jatuh cinta sama aku. Tapi kan makanya nggak tak tanggapi. Mila kula cueki, ngopo? Macem-macem. Ana bundae. Cocote. Kowe rasa pacaran, Bam. Nikah lho. Pacar itu seperti pulpen di dalam kelas. Kalau nggak hilang ya diambil teman. Bagaimanakah hati itu bisa bercahaya kalau di dalam hatinya itu terlukis dunia? Kaifa yusraku qalbun suwarul akwan muntabiatun fi mir'ati. Ora mungkin, enggak kok, ora usah ngomong Jawa meneh, ndak diprotes meneh niki. Mun diprotes teng YouTube nih. Jangan ngomong bahasa Jawa. Karena saya ngomong bahasa Indonesia itu banyak kagoknya. Kagoki bahasa Indonesianya apa? Wagu matamu kok bahasa Indonesia kok wagu. Jadi Mila kadang-kadang ngaji itu kalau bahasa Jawa lucu, bahasa Indonesia belum tentu ada lucunya. Contoh, yang duduk di bawah saya doakan little body, silite gatel kelebon body. Itu bahasa Indonesia apa? Ayo. Masuk silitnya gatel kelebon pasir. Kemasukan. Hati itu tidak mungkin bercahaya ketika yang ada di dalam hati itu hanya persoalan dunia. Maka kalau bahasa yang paling gampang Gus Miftah sering sampaikan apa? Boleh punya harta tetapi tidak boleh cinta dengan harta. Boleh punya dunia tapi jangan terlalu cinta dengan dunia. Uang itu tempatnya di tangan saja, jangan di hati. Artinya kalau uangnya lepas ya sudah, yang hilang uangnya cuma tangannya. Tetapi kalau uang itu tempatnya di hati, begitu uangnya hilang maka akan sakit hati. Mobil itu tempatnya cukup di garasi, jangan di hati. Artinya apa? Kalau mobilnya rusak ditabrak orang, yang rusak cukup mobilnya, hatinya nggak ikut-ikutan rusak. Saya dulu banget pernah cerita atas manjenengan. Saya dulu awal-awalnya punya mobil sedan, apapun mobil sedan dulu, yang AB1 GM itu, Camry. Yang saya jual akhirnya, karena platnya AB1 GM maksudnya AB1 Gus Miftah. Tapi orang membacanya AB1 GM, AB1 Germo, matane. Tak dolong. Kita seneng uang Semarang kalau nggak salah waktu itu. Baru senang-senangnya punya mobil Camry, saya berangkat pengajian ke Klaten. Pas pengajian itu yang pas mau berangkat ngaji itu belajar ini tadi. Boleh cinta, boleh punya tapi nggak boleh cinta. Boleh punya dunia tapi nggak boleh cinta dengan dunia. Boleh punya mobil tempatnya di garasi bukan di hati. Begitu masuk Klaten, timur selatannya Polres Klaten itu kan ada lampu merah. Kita sudah minggir di lampu merah, dari belakang ada mobil sumber memolo. Bis sumber memolo. Ya koncone kuwi lah. Cintamu itu seperti sumber kencono, ugal-ugalan. Waktu itu supir Gus Miftah masih Pak Disingo, silit ngowoh singo. Bar moco ini tadi persoalan boleh punya nggak boleh cinta, Bu. Kita di Klaten situ mobil berhenti, dari belakang sumber kencono. Ternyata dia nggak ikut berhenti di lampu merah, bablas, duar, blek gitu. Mobil yang baru diservis, baru diisi-isi, dan kita punyanya juga belum lama, dihajar sumber kencono. Tonggomu lah, Mike pokoknya. Ambiar waktu itu. Lah, aku meh misuh.
Ketika saya mau misuh maki itu nyuwun sewu, saya kelingan ngaji yang tadi sebelum berangkat, boleh punya tapi nggak boleh cinta. Yang tadinya saya marah nggak jadi marah, mung kula batin diancuk neng batin ya batin. Iki tak cetake men kupingmu krungu ngono lho. Nah, makanya soal harta niki kula kandhani jenengan. Begitu banyak orang yang kehilangan Allah gara-gara uang. Padahal harusnya dibalik. Tidak masalah kita kehilangan uang untuk Allah daripada kehilangan Allah gara-gara uang. Ini gua angel. Maka konsep orang punya harta itu sebenarnya kudu dibuat rileks. Artinya rileks itu apa? Ketika kemudian peruntukannya itu jelas, kudunya jenengan seneng. Umpamanya gini, kayak abah punya istri bunda sakit, gitu, pengobatan hampir 2 tahun. Ketika uang yang dikeluarkan banyak, seharusnya bukan menjadi sebuah persoalan. Kudunya enjoy saja, karena metune iki jelas, keluarnya jelas untuk ngobati istri. Atau ketika kamu punya ibu, punya bapak, uang tuanya sakit, kok kamu mengeluarkan uang, uangnya habis, harusnya kamu bangga. Kenapa? Karena keluarnya itu tepat. Daripada kamu dititipi uang dikeluarkan untuk maksiat, lah itu malah sebuah masalah. Tapi kadang-kadang apa? Kalau untuk maksiat kita itu nggak kerasa. Oh, anak-anak sing biasa karaoke ngerum macam-macam itu. Wow, di rumah toke bleng itu. Lak nyawer LC. Begitu ketemu purel, purel perempuan rela diusel-usel. Itu sel, nggak kerasa itu. Keluar happy, padahal begitu keluar dari room dapatnya apa? Nggak dapat apa-apa. Waduh, entek oke, golek meneh bangga. Tapi ketika uang itu untuk kepentingan yang lebih bagus, kita kadang-kadang menderita. Waduh, duitku entek nggih nambahke mbokku. Duitku entek habis untuk nambah ngobati istriku. Itu berarti ada yang salah dalam hatimu. Iling-ilingan. Kalau uang itu habis gara-gara untuk kebaikan, menjadi wasilah kebaikan, harusnya menjadi sebuah kebanggaan. Mana mengeluarkan uang 2 juta untuk beli mukena, beli sarung. Ini kan peruntukannya jelas. Maka gak ada masalah, maafi muskilah. Yang menjadi persoalan adalah kita mengeluarkan uang jatuhnya untuk kemaksiatan. Itu seharusnya disesali. Kalau saya sendiri punya konsep ngaten nggih. Hari ini banyak orang bisa mengumpulkan uang tapi tidak bisa menikmati uang. Pekerjaannya ngumpul ke duit tapi tidak bisa menikmati duit. Kerja, duitnya ditabung tok. Pokoknya tabung. Tahu-tahu sudah tua sakit, mati, duit hanya jatuh kepada ahli waris. Ya kalau ahli warisnya ini bagus, bapakku mati saya sedekah atas nama bapakku, bapakku mati saya nyumbang panti asuhan atas nama bapakku, uangnya akan bermanfaat untuk bapak yang meninggal. Karena dalam kitab Wasiatul Mustafa itu disebutkan ketika ada orang sedekah atas nama yang mati, yang mati ini mendoakan yang hidup. Ya Allah, ampunilah dosa mereka dan terangilah mereka dengan sinarmu sebagaimana menerangi kuburku dengan doa dan sedekah mereka. Jadi kalau Anda punya uang, kemudian uang kamu mati, anak warismu itu kemudian mengeluarkan uang itu untuk sodakoh kepada yang mati, dalam kitab Wasiatul Mustafa itu akan bermanfaat bagi yang mati. Yang menjadi persoalan apa? Kamu meninggalkan warisan yang banyak, ahli warismu nggak tahu bagaimana menghormati yang mati. Itu persoalan. Makanya hati-hati. Kalau saya termasuk orang yang menikmati hidup, kulo santai mawon, duit wajib mangan enak. Saya tuh punya kawan, uangnya sugih, ngirit ra umum, kemana-mana ya Allah. Itu bagi saya bukan ngirit sih, pelit. Uangnya miliaran. Yang paling murah, uangnya miliaran, cari hotel nginep yang paling murah. Kok rekoso menduitmu mau nggih apa? Gitu loh. Saya membayangkan begini, kalau kepentingan pribadi saja kadang-kadang seperti itu, apalagi untuk orang lain. Makanya kalau saya itu keluar bawa sopir di luar itu, kok ono wong jaluk, ono wong ngamen, ono polisi apa jenenge Pak Ogah, nggak dikasih, itu rasanya ning ati ki loro ati itu. Sing biasa nemenin abah naik sepeda kayak ini, Mas Bagas, Mas Nasir ini. Saya bilang kalau bunda, begitu saya keluar dari kamar pasti saya bawa uang sak gepok.
Loh kok akeh men bah? Sangu sepedaan kok banyak. Tujuan saya bukan kalau makan lah mau 50.000 rampung. Tujuannya bukan untuk itu. Ketemu orang di jalan, pemulung bawa gerobak sama anaknya mandek. Bahkan saya sempat terjatuh gara-gara ajeng mene wong duit. Rasanya nang ati niku ganjil. Kalau kemudian uang ini habis gara-gara ngasih orang seperti itu, bangga dong, duitku manfaat kok. Daripada uang kamu tumpuk-tumpuk, kamu nggak bisa menikmati uang, tahu-tahu sudah tua stroke. Ya Allah, padahal stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Karena senyum seimbang itu senyum yang simetris, ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Ini senyum sehat. Stroke hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Persis matamu kok persis gitu. Maka kalau kemudian kita sering baca satu ayat, wal yakshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim, yang dimaksud dengan dzurriyah yang lemah itu siapa? Tidak hanya dzurriyah yang miskin, tetapi ketika orang tua meninggalkan warisan banyak, dzurriyahnya tidak bisa menggunakan warisan itu sebaik-baiknya. Itu termasuk dzurriyah yang lemah. Kalau uang kamu di bank miliaran, kamu mati, mau kayak anak cucumu, sementara anak cucumu tidak bisa menggunakan uang itu sebaik-baiknya, itu yang akan menjadi tambahan api neraka untukmu. Kamu tinggalkan uang miliaran, anaknya narkoba, untuk maksiat dan lain sebagainya. Ini orang tua yang meninggalkan warisan ikut mendapatkan seksanya. Delok wae. Makanya kalau saya itu enjoy. Bah, kalau cari hotel cari yang bagus toh, saya pengen menikmati hidup. Selain saya mengapresiasi diri saya sendiri. Walau Gus Miftah kemaki kalau keluar negeri, kalau kemana naik pesawat yang bagus, karena saya pengen mengapresiasi diri saya sendiri. Saya cari uang dan saya harus membahagiakan diri saya sendiri. Saya membahagiakan orang lain bisa, dan saya harus membahagiakan diri saya sendiri. Mila, kalau saya ngajak bunda keluar negeri ngaji, panitia membelikan saya tiket bisnis, bunda tiketnya biasa, saya upgrade, tak tambahi dewe, tiga wis seneng. Jangan sampai iso golek duit tapi rasa nikmati duit. Sing paling celaka sapa? Ora iso golek duit tapi gawane ngentekke duit. Iki wong ya teko iki. Ya melu guyu. Cangkeme ya maskeran. Jilbabe ya ireng. Ingat-ingat ya, banyak orang yang mampu mencari uang tetapi tidak bisa menikmati uang. Mila dinikmati wae gitu. Siapa bilang surga tidak bisa dibeli? Bisa. Surga bisa dibeli dengan uang. Ketika kamu punya uang dan kamu masih hidup, kamu gunakan uang itu untuk kebaikan, surga bisa dibeli. Surga itu nggak bisa dibeli manakala kamu punya uang, tahu-tahu kamu mati, sementara uang yang ada di ahli warismu tidak digunakan dengan yang baik. Itu nggak akan menyurgakan kamu. Makanya dinikmati, cari uang yang banyak, karena saya sepakat uang itu harus dimiliki oleh orang-orang yang baik. Kalau uang itu dimiliki oleh orang yang soleh, bangun masjid, bangun pondok. Jangan sampai uang itu dikuasai oleh orang-orang jahat. Jadinya hanya untuk kejahatan. Menolak iso uang Islam itu kudu sugih, kudu kagah. Ngaten Bu nggih, mila jenengan ndongake, ya Allah, kalau toh saya nggak bisa kaya, ya Allah saya pengen anak istri, anak cucu saya menjadi anak yang kaya dengan kebaikan dan hartanya, ya Allah. Oh, no. Wih rama amin ki kaya ngono kok. Telat malaikatnya minggat. Lah diatur tenan iki atine. Diatur. Lha bunda, bah kok duitnya entek, golek meneh. Mong duitnya dipikir. Duitnya jadi dipikir, digoleki. Tadi. Lah, tetapi konsepnya apa? Jangan sampai harta atau dunia itu kamu taruh di dalam hati. Maka kalau hati ini penuh dengan dunia, nggak mungkin bisa bersinar. Maka Anda lihat, banyak orang kaya kelihatannya kaya, duitnya banyak, tapi hidupnya nggak enjoy. Saya tadi sore bilang, saya itu ngiri dengan apa ya? Petani-petani di desa itu loh.
Gayane ana wong sugih, akan ada dua kejadian. Siji sugih, kaya, uangnya banyak, ketoke. Nongkrongnya di mall, makannya di restoran mewah, mobilnya Alphard, macem-macem. Padahal sertifikatnya ning bank, utangnya banyak, di mana-mana punya tanggungan. Coba. Sementara orang-orang di desa niku nyuwun sewu, makan ala kadarnya. Saya pernah main dulu zaman KKN niku teng desa niku. Begitu sarapan sambel bawang, tempe goreng, ana ndoke siji digoreng. Wah, goreng ndok barang nih nggih. Niki goreng ndok mergo ketekan jenengan. Biasane mung tempe kali sambel. Coba. Mangane mung tempe karo sambel, numpake mung Supra. Tetapi sawahe ombo sertifikatnya ning omah. Enggak punya utang, sapinya lemu-lemu. Coba, apa enggak enak uripe? Sementara sing ketoke mobil Alphard, ngalor ngidul mangane restoran, mangane hamburger. Saurunge mangan di foto-foto dhisik ceklik. Jadi lawang bener mangan ki ndonga Allahumma barik lana saiki mangan ceklik. Kayak caption, hey guys, nguntal dulu ya guys. Kayak wingi kalau sama istri diundang jamaah itu wisata kebun anggur, metek anggur. Begitu dipasang di DP WA itu sama bunda, si mboknya komen, mbok aku diteri. Langsung bunda tak jawab, ya bun, nggih mbok kula teri gambare. Mantu yang baik gimana? Paling mikirin mbokku, oh mantuku asu. Jadi uripku ki bahagia banget ya. Marang tuwae iso guyon kok ya ta. Lah kowe ra wani kowe. Gitu. Jadi kan niku. Kejadian pertama yang kelihatannya kaya uang niku nyuwun sewu. Apa-apane ning bank, sertifikate ning bank macam-macam itu namanya kirmasu. Kere macak sugih. Tapi petani-petani yang di desa yang walaupun makannya sambal bawang tempe, tapi sertifikat rumahnya di rumah, sertifikat tanahnya di rumah itu namanya sumaker. Sugih macak kere. Ayo awakmu sing ndi saiki? Kirmasu apa sumaker? Rata-rata saat ini sing kathah niku kirmasu, kere macak sugih. Ilan nih, boleh punya tapi jangan cinta. Kula sering ngomong ngeten, hati itu nggak bakal dimasuki oleh Allah kalau di dalam hatinya ada cinta dengan dunia. Coro gampangnya ngeten nih, tangan kula enten pinten niki loro, tangan tengen nyekel tablet, tangan kiwa nyekel mic. Kula ketemu kalih maratuwa kula niku, kalih simbok. Begitu simbok ajeng nyalami kula, tapi tangan kanan saya ada tablet, tangan kiri saya ada mic. Saya bisa nggak nyalami simbok? Nggak bisa. Bagaimana caranya supaya saya bisa nyalami simbok? Ditaruh dulu tabletnya, ditaruh dulu mic-nya, baru saya bisa sungkem. Hati itu nggak akan mungkin dimasuki oleh Allah ketika di dalam hatinya ada harta, ada dunia. Balik. Bagaimana supaya Allah bisa masuk? Hartanya dikeluarkan dulu dari dalam hati. Tokken dhisik, loske, baru Allah masuk. Maka Anda jangan salah, kenapa zikir kita namanya zikrul ghafilin? Niki zikire wong lali. Afdhalu dzikri falam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa dianggap zikire wong lali? Cangkeme maca la ilaha illallah tapi utek lan atine ning omah la ilaha illallah, ning omah berase entek la ilaha illallah, sandure ora panen la ilaha illallah, cicilane tambah akeh la ilaha illallah, ra duwe duit bojoku meteng la ilaha illallah. Wis ra duwe duit malah bojone metang-meteng bae. Sing lucu ya sing lanang, budi waduli bojone meteng malah kaget. Mas aku meteng. Heh, dadi to. Lah iki gelem ngeloni ra tanggung jawab iki lah ya.
Tapi bener kok le. Besok ulang golek bojoku rasa sing ayu, sing penting metengan. Gitu. Maka namanya digelul ghafilin. Kelihatannya mulutnya berkomat kamit mengucap kalimat Allah tapi hatinya kemana-mana. Itu ibarat apa? Kamu adzan pakai speaker tapi saklare mati. Bengok kaya ngopo ora bakal metu suarane. Nah, hilang. Mati saat ini. Saklare mati. Mila nggih. Jadi konsep dunia ini ku nyuwun sewu. Wah, enggak penting sugih, enggak itu salah. Lek iso ya sugih. Tapi jangan sampai kemudian kecintaan kita kepada dunia akan menghilangkan dan melenyapkan Allah dari dalam hati kita. Tumpuk-tumpuk uangnya sebanyak-banyak, tahu-tahu mati. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Harapnya ngapa we? Gak bisa menyelamatkan. Masih kelingan ceritanya Gus Miftah soal tukang tebang kayu. Jadi ada orang mau mati super kaya, divonis sama dokter 4 bulan lagi kamu mati, kamu gak tertolong. Akhirnya bingung, waduh aku lak mati ning alam kubur didatangi sama munkar nakir, lah ya modar ya aku keweden. Akhirnya diumumke woro-woro, bagi siapapun yang mau menemani saya di alam kubur 40 hari, maka akan saya berikan harta saya separuh untuk yang menemani. Mobil tak kasih separuh, rumah tak kasih separuh, tanah tak kasih separuh. Diumumke, nggak ada yang berani. Bojone tawani nggak wani, tonggone nggak wani, sampai woro-woro ini didengar sama tukang tebang kayu di hutan. Istrinya ngomong, Mas ada tawaran menarik. Apa dik? Kalau berani menemani almarhum si kaya ini 40 hari di alam kubur, maka kita akan mendapatkan harta 50%. Mas berani dong, toh kamu tukang tebang kayu tiap hari di hutan sendirian. Oke, berani. Begitu mati yang kaya ini, dia datang membawa kampaknya. Wah, apa? Saya siap menemani almarhum, asalkan 50 hartanya diberikan kepada saya. Oke, dipendem. Tukang tebang kayu ini melu mlebu. Nah, begitu dipendem, yang layat kondur 7 langkah, munkar nakir datang. Assalamualaikum. Tukang kayu ini galak. Waalaikumsalam. Kowe sapa? Jawab munkar nakir. Ternyata munkar nakir tidak mendatangi almarhum, tapi mendatangi tukang tebang kayu. Kowe sapa? Betak ada tukang kayu ini. Munkar nakir bengok. Aku munkar nakir. Modar cocotku. Akhirnya takoni karo munkar nakir. Kamu di sini ngapain? Kamu siapa? Saya tukang tebang kayu. Di sini ngapain? Nunggu almarhum. Tujuanmu apa? Supaya mendapatkan hartanya 50%. Wow, gagah kae. Hari kedua munkar nakir datang lagi. Pekerjaanmu apa? Tukang tebang kayu. Nebang kayu pakai apa? Pakai kampak. Hasilnya untuk apa? Untuk nafkah istri saya. Hari ketiga munkar nakir datang lagi. Kamu punya kampak berapa? 1. Dapat kampak dari mana? Hasil tebang kayu. Kampakmu untuk apa saja? Untuk ini. Jadi selama 40 hari ditanya babakan kampak. Ceritanya yuk, mau kampak toh. Akhirnya begitu hari ke-40 kuburan dibuka. Ahli waris sudah menyiapkan harta almarhum separuh, mobil separuh, rumah separuh, tanah separuh. Begitu naik dari alam kubur, si tukang tebang kayu langsung pergi, lari, dipanggil sama istrinya almarhum. Mas, jangan lari, ini jatah harta separuh dari suamiku untuk kamu, mobil separuh, rumah separuh, tanah separuh. Jangan lari, kamu bawa. Apa jawaban tukang tebang kayu? Moh, lu kenapa mas? Aku nggak mau menerima harta almarhum. Kenapa? Dua kampak siji, punya kampak 1. Tiap hari ditanya sama munkar nakir selama 40 hari. Bagaimana kalau saya punya harta sebanyak itu? Modiar kowe ngono. Ayo. Ayo. Dua kampak siji 40 dina takoni munkar nakir. Ayo. Apa meneh bunda di mobil telu? Modar rabun bun. Ayo. Oh, tapi bunda mas sedekahnya dilakukan ya bun ya. Cinta dikasih apalagi harta. Iya. Keayuman tuh bun. Besok pagi apa ke Jakarta? Malam ini jatah ya. Iya. Ngopo? Halo, jam 11 nih. Mila Bapak Ibu, tak derenge tidak suka minggu ngajeng nggih. Sedonga mawon. Semudah-mudahan apapun keadaannya, awake dhewe cukup kabeh, sehat kabeh. Seran duwe duit yang penting ra kena virus nggih. Pun ngaten guys, selawatan hasbi robi, muga-muga selamat kabeh. Amin.
Shallu ala Nabi Muhammad. Kandhane kok Fadil iki mesti mlebu surga. Ndhisik dhewe mangkat bar pengajian. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha sepidah malih ingkang khusuk sareng-sareng hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Allahumma asrif annal ghala wal waba wal bala wat taun wal kuruna innaka ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim ya dzal quwwatil matin ya arhamar rahimin uripe slamet matine slamet uripe slamet matine slamet uripe slamet matine slamet uripe slamet
matine slamet, uripe slamet, matine slamet, uripe slamet, matine slamet, uripe slamet. Hayatu salam, mautu salam, 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 hayatu salam, mautu salam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dadakan Sugeng Kondo, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami dari Zabarjada Arabic Music.